selamat bertemu kembali kita di mata kuliah pemodelan sistem pertemuan 12. Nah, di pertemuan 12 ini kita akan membahas tentang formulasi model stokastik. Ya, ini yang akan kita bahas. Kemudian referensi yang kita gunakan dari buku Simatupang, dari buku Harel, dari user rscyu.fi, dari Stanford Edu, Business Dictionary, sama kursus Edu. Nah, ini adalah referensi yang kita gunakan. Kemudian topik yang kita bahas adalah stokastik probabilistik deterministik, perilaku acak, formulasi model stokastik, sama jenis-jenis model stokastik. Ini yang kita akan bahas di pertemuan 12. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah stokastik, probabilistik, dan deterministik. Oke, di sini stokastik versus deterministik. Yaitu model deterministik adalah model di mana setiap set status variabel ditentukan secara unik oleh parameter dalam model dan oleh status variabel sebelumnya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Oleh karena itu, model deterministik melakukan cara yang sama untuk serangkaian kondisi tertentu. Nah, sebaliknya dalam model stokastik, keacakan dan status variabel tidak dijelaskan oleh nilai yang unik, melainkan oleh distribusi probabilistik. Nah, ini adalah stokastik versus deterministik ya. Jadi kalau ini adalah simulasi dari stokastik dan ini adalah dari deterministik. Ya, ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan, di sini ada stokastik dan probabilistik. Nah, di sini probabilistik sering dianggap identik dengan stokastik, tetapi stokastik menyampaikan gagasan aktual atau nyata, keacakan sedangkan probabilistik berhubungan langsung dengan probabilitas. Oleh karena itu, hanya secara tidak langsung terkait dengan keserampangannya. Ini adalah probabilistik dan stokastiknya. Sebenarnya probabilistik ini sering dianggap juga sama dengan stokastik, tetapi tetap ada perbedaannya. Kemudian, jadi mungkin lebih akurat untuk menggambarkan peristiwa atau proses alam sebagai stokastik. Jadi kalau probabilistik ini dia kemungkinan bisa lebih akurat untuk menggambarkan peristiwanya, ya kan? Dan untuk menggambarkan analisis matematisanya dan konsekuensinya. Nah, ini juga nih, untuk menganalisa si konsekuensi matematisnya itu probabilistik itu kemungkinan lebih akurat dibanding dari stokastik. Nah, kemudian penggunaan pemodelan stokastik. Nah, di sini ada 7 penggunaannya. Yang pertama untuk berjudi, yang kedua untuk keuangan pribadi, yang ketiga untuk pilihan pengobatan penyakit, yang keempat untuk peramalan ekonomi, yang kelima permintaan produk, keenam penyediaan pusat panggilan, dan ketujuh adalah keandalan produk dan analisa dari sebuah garansi. Ini adalah 7 macam yang menggunakan pemodelan stokastik. Oke, yang kedua akan kita bahas adalah perilaku acak. Nah, di sini yaitu ada distribusi diskrit dan versus kontinu. Nah, ini yang akan kita bahas seperti ini. Jadi kalau misalnya distribusi diskrit, kita menggunakannya seperti ini, seperti diagram batang ya. Tapi kalau continue value atau misalnya distribusi continue, dia seperti ini. Ya. Nah, ini perbedaannya bisa dilihat dari diagramnya. Kemudian akan kita bahas juga distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Nah, kalau diskrit itu sejumlah nilai yang mungkin dapat dihitung jumlah nilai yang mungkin. Jadi, kalau diskrit itu dia adalah dihitungnya jumlah yang mungkin, ya. Jadi ada misalnya di sini ada jumlah barang dalam satu lot. Nah, ini kan mungkin nih perhitungannya. Misalnya jumlah individu dalam sekelompok orang. Nah, kemungkinan jumlah barang dalam satu lot itu misalnya 12 atau jumlah individu dalam kelompok itu ada
3 orang. Ini kalau misalnya distrik. Nah, kalau kontinu, sebuah kontinum dari nilai. Contohnya, sebuah mesin dengan siklus waktu yang terdistribusi seragam antara 1,2 sampai 1,8 menit. Nah, ini kalau ini kan sudah ada nilainya. Kalau ini masih seperti kemungkinan atau masih prediksi ya. Kalau distrik itu masih seperti prediksi, kalau kontinu itu sudah ada nilainya. Contohnya seperti itu. Kemudian ada variasi acak. Nah, di sistem stokastik seringkali memiliki waktu atau kuantitas nilai yang bervariasi dalam sebuah jangkauan dan berdasarkan identitas tertentu, sebagaimana didefinisikan oleh distribusi probabilitas. Nah, ini kalau sistem stokastiknya. Nah, nilai yang dihasilkan dari sebuah distribusi disebut variasi acak. Jadi, di sini kan tadi kalau stokastik itu memiliki waktu sama kuantitas nilainya nih, sangat bervariasi kan, sangat bervariasi untuk distribusinya, ya kan? Kemudian, nah nilai dari sebuah distribusi tadi itu disebut dengan variasi acak. Nah, kemudian variabel acak distrik dan kontinu. Nah, di sini ada nih contohnya variabel-variabel acak dan kontinu. Kalau distrik itu ada Bernoulli, binomium, geometris, sama Poisson. Nah, sedangkan kontinu itu ada seragam, eksponensial, Weibull, gamma, sama normal. Ini adalah variabel-variabel acak yang ada di distrik dan diskrit dan kontinu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada formulasi model stokastik. Ini pembahasan kita yang ketiga. Nah, contoh model stokastik di sini ada 3 mobil, hijau, merah, dan biru. Nah, di sini kita jelaskan misalnya, Anda ingin memprediksi apakah pelanggan berikutnya akan membeli mobil merah, mobil kuning, atau mobil hijau. Nilai yang mungkin dari Y adalah merah, kuning, atau hijau. Dan distribusi P ke Y mungkin terbentuk. Nah, karena misalnya ini mobil, P, Y, atau ini misalnya kita yang akan memilih ya. Kita akan memilih apa nih misalnya P dan Y-nya. Nah, merah itu kemungkinannya ada 35, kuning kemungkinan ada 40, hijau kemungkinan ada 25 orang. Nah, jadi totalnya itu 1. Tetap totalnya 1, maka bisa dijelaskan seperti ini contohnya ya. Nah, kemudian ini adalah contoh model stokastik. Yang pertama ada model tidak memberitahu Anda dengan tepat apa yang akan dilakukan pelanggan berikutnya. Karena model hanya mengatakannya acak, Y bisa berupa merah, kuning, dan hijau. Jadi itu secara acak tuh yang tadi mobilnya merah, kuning, hijau. Kita nggak tahu tepatnya sih pelanggan itu akan memilih warna apa. Hanya prediksikannya itu acak. Yang mana nih kira-kira yang akan dia beli. Namun, modelnya memungkinkan agregat prediksi bagaimana jika sebagai berikut. Bagaimana jika kita menjual mobil ke 100 pelanggan berikutnya. Kemudian, sekitar 35 dari mereka akan membeli mobil merah, 40 akan membeli mobil kuning, ya, di sini seharusnya kuning ya, dan 25 dari mereka akan membeli mobil hijau. Nah, sekali lagi, ramalan ini tidak serta-merta terjadi di masa lalu, masa depan, atau bahkan masa kini. Ini hanya pernyataan hipotesis bagaimana jika. Model probabilitas memungkinkan kita untuk memprediksi hasil agregat jika kita mengamati sejumlah besar nilai Y. Nah, ini adalah penjelasan dari yang sebelumnya, slide sebelumnya. Kalau misalnya 3 mobil, nih pelanggan akan memilih apa. Nah, lalu coba nih kita jual ke 100 pelanggan. Misal nih 35 orang akan mengambil merah, 40 orang akan mengambil kuning, 25 orang akan membeli hijau. Nah, gitu seperti itu ya. Jadi diprediksi, tapi ini juga tidak akan tidak akan ada saat ini, besok atau tidak. Ini kan kalau misalnya atau bagaimana jika si kita menggunakan prediksi ini. Contohnya seperti ini. Ini hanya hasil dari prediksi agregatnya. Jadi
kita amati dulu sejumlah besar nilai Y-nya itu seperti apa. Kalau misalnya sebelumnya, oh seperti ini, ternyata lebih banyak yang menyukai mobil warna ini, model warna ini, mobil warna ini gitu. Jadi ini bisa kita prediksi juga. Nah, kemudian kita masuk ke langkah formulasi model stokastik. Nah, di sini ada 4 model atau empat langkah, bukan 4 model ya, mohon maaf. Ada 4 langkah. Yang pertama ada mengidentifikasi ruang sampel. Yang kedua ada menetapkan probabilitas ke elemen ruang sampel. Yang ketiga ada mengidentifikasi peristiwa yang menarik. Dan yang keempat adalah menghitung probabilitas yang diinginkan. Ini adalah langkah-langkahnya. Pertama, identifikasi ruangnya. Yang kedua, tetapkan probabilitasnya. Yang ketiga, identifikasi peristiwanya. Yang empat, hitung probabilitasnya. Itu langkah-langkahnya. Oke, kemudian ada jenis-jenis model stokastik. Yang keempat ini adalah jenis modelnya. Nah, di sini ada jenis formulasi modelnya, ada 3 jenis. Yaitu yang pertama ada statistik, discrete, dan continuous. Statistik itu adalah analisis variansi dan regresi. Kalau discrete adalah Markov, non-Markov, semi-Markov, proses titik, proses antrian, sama proses pembaruan. Kalau yang continue adalah ada umum, Markov, time series, Gaussian, Wiener, gabungan Gaussian, persamaan diferensial. Ini adalah jenis formulasi untuk model stokastik. Oke, selanjutnya formulasi model stokastik di sini juga ada merupakan sistem yang ketidakpastiannya signifikan. Jadi bisa secara umum formulasi matematika yang sesuai dengan pemodelan sistem stokastik terbagi dua, yaitu formulasi statis dan formulasi dinamis. Kemudian formulasi statis dalam model stokastik. Nah, di sini yang merupakan persamaan aljabar atau fungsi dengan satu atau lebih variabel random. Formulasi statistik dalam model stokastik dapat berupa 2 macam formulasi, yaitu formulasi analisis variansi dan formulasi regresi. Kemudian formulasi dinamis dalam model stokastik, yaitu formulasi matematika dengan variabel bebas yang mewakili waktu jika digunakan untuk model dinamis yang tidak pasti. Dibedakan menjadi 2, yaitu tipe formulasi Markov dan non-Markov. Jadi sistem yang ketidakpastiannya signifikan itu kita bagi 2 formulasinya, statis sama dinamis, ya kan? Dari formulasi model stokastik ini tuh ada 2, statis sama dinamis. Nah, formulasi statis juga ada 2 model, ada 2 formulasi, yaitu formulasi analisis variansi sama formulasi regresi. Kalau untuk yang dinamis, formulasinya itu ada Markov dan non-Markov. Intinya seperti itu ya, untuk formulasi model stokastik ini. Oke, selanjutnya kita ambil contoh dari jenis persoalan. Di sini ada persoalan deterministik dan stokastik. Nah, di sini penjelasannya, semakin besar ketidakpastian tingkah laku suatu sistem, semakin penting penerapan model stokastik. Contoh, penerapan model stokastik, rantai Markov dengan waktu discrete, proses Gaussian, rantai Markov dengan waktu continue, dan lain-lain seperti ini. Ini jenis-jenis persoalannya. Nah, kemudian persoalan industri. Ada 4 persoalan industri. Yang pertama adalah jumlah produk jadi yang menumpuk di warehouse. Nah, permasalahan di industri ini berarti produknya semakin menumpuk di warehouse. Kemudian analisa respon perilaku sistem, misalnya seberapa besar load faktor pabrik dan utilisasi sumber dayanya. Kemudian ada optimasi performansi untuk meningkatkan profit perusahaan. Apakah kapasitas produksi masih bisa ditingkatkan dengan sumber daya yang kita miliki? Kemudian yang keempat adalah desain suatu plan yang kompleks. Pusat pembangkit listrik, pabrik perakitan mobil, dan pabrik baja. Ini adalah persoalan-persoalan yang muncul pada industri. Oke, selanjutnya, model stokastik.
Nah, di sini model stokastik juga bisa kita sebut dengan model matematik yang gejalanya dapat diukur dengan derajat kepastian yang tidak stabil. Kemudian, model probabilistik adalah sebuah peluang dari masing-masing kejadian yang dapat dihitung, contohnya teori antrian dan teori permainan. Nah, ini adalah pengembangan dari riset operasi yang modern. Kemudian yang ketiga, kejadian stokastik adalah suatu kejadian yang hanya dapat ditentukan dari distribusi frekuensinya dan tidak dapat ditentukan dari fungsinya. Namun, hanya kejadian ini saja yang berupa kisaran fungsi yang nilainya belum dapat ditetapkan. Jadi, kalau stokastik itu dia hanya kejadian yang ditentukan dari distribusi frekuensi, bukan dari fungsi. Nah, terus juga kejadiannya itu masih kisaran fungsi yang nilainya masih belum bisa kita tetapkan hasilnya. Oke, kemudian model stokastik dan model deterministik. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah model stokastik, yaitu model yang mencakup distribusi kemungkinan untuk input dan memberikan serangkaian nilai dari model yang dipergunakan untuk memecahkan suatu persoalan dalam situasi yang pasti. Sekurang-kurangnya satu variabel output probabilitas yang berkaitan pada tiap nilai. Contohnya waktu kedatangan pelanggan, waktu antrian pelanggan, dan sebagainya. Yang kedua adalah model deterministik, yaitu model yang dipergunakan untuk memecahkan suatu persoalan dalam situasi yang pasti. Contohnya adalah proses kimia, peta, dan lain-lain. Oke, contoh lain stokastik. Ada 3 contoh di sini. Yang pertama adalah jumlah penumpang bus. Yang kedua adalah jumlah pengunjung objek wisata. Dari jumlah pengunjung tidak dapat ditentukan fungsi yang pasti, namun dapat didekati dengan suatu fungsi interval yang bentuknya akan meningkat pada saat weekend. Yang ketiga, pengunjung warung makan. Oke, terima kasih untuk pertemuan 12 ini. Sampai kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.